Shalom, perkenalkan nama saya Jovan Kapasulatan, NIM 2401011116 dengan program studi pendidikan agama Kristen. Pada saat ini, saya akan membuat tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teologi Perjanjian Lama dari dosen pengampu yaitu Mner Mardemawi Kere. Pada saat ini saya akan membahas tentang materi yaitu pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, dalam pembahasan saat ini yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus, kita dapat lihat bahwa dalam kehidupan iman Kristen, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan pusat dari seluruh pemberitaan Injil di dunia ini. Seluruh ajaran Perjanjian Baru menegaskan bahwa karya penyelamatan Allah dinyatakan secara nyata, bukan hanya secara mitos atau hanya secara euforia saja, tetapi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan kemenangannya atas maut melalui kebangkitannya. Peristiwa ini bukan sebuah catatan sejarah, tetapi merupakan karya besar utama iman Kristen yang terus relevan sampai hari ini. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, manusia melihat betapa besar karya Allah, betapa besar kasih Allah akan dunia ini, karena Allah rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Dan melalui kebangkitannya, Allah menyatakan bahwa kemenangan atas dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Sehingga kita sebagai manusia, kita boleh memperingati yaitu kematian Yesus Kristus dan Paskah sebagai kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana Allah telah memberikan nyawanya kepada kita umat manusia, sehingga Dia yang tidak bersalah, Dia yang tidak cacat celah, dibuat menjadi celah, bahkan dibuat sebagai orang yang paling hina di dunia ini, tentunya untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Secara teologis, kematian Kristus memiliki makna yang sangat relevan, mendalam. Ketika Yesus mati di kayu salib, Ia mengambil hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia karena dosa manusia sendiri. Nah, kita dapat lihat teman-teman bagaimana Tuhan yang tidak berdosa, Tuhan yang tidak memiliki salah, Dia rela memberikan nyawanya kepada kita sebagai manusia untuk memberikan kemenangan atas kita orang-orang percaya. Bahkan seringkali kita menjadi orang yang sombong, orang yang selalu memegahkan diri. Kita tidak tahu betapa besar Tuhan mencintai kita, bahkan Dia rela memberikan nyawanya, bahkan sampai berdarah, bahkan sampai mati pun di atas kayu salib. Itu semua Allah memberikan penyataan bahwa
semua yang ada di kehidupan kita, semua yang ada di tubuh kita ini, semuanya itu milik Tuhan. Pengorbanannya menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Dosa yang memisahkan manusia dari Allah kini pulih melalui darah Kristus. Inilah yang menjadi inti berita Injil seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan isi kitab suci, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat ini tentu jelas menunjukkan bahwa kematian Kristus bukan sebuah kecelakaan sejarah, tetapi bagian dari rencana keselamatan Allah sejak semula. Tentunya ini bukan sekedar hal yang kita dengar begitu saja, tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen menyatakan diri kita, bahkan Allah telah memulihkan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Mari kita sebagai orang Kristen untuk membaharui hidup kita. Selain itu, kebangkitan Kristus juga memiliki arti yang sangat penting, yaitu kebangkitan membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah yang berkuasa. Jika Kristus hanya mati tanpa bangkit, maka iman Kristen tidak memiliki dasar yang kokoh. Namun, karena Kristus bangkit, orang percaya memiliki pengharapan dan kehidupan yang baru. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa dosa telah dikalahkan dan kehidupan kekal tersedia bagi setiap orang percaya kepadanya. Kebangkitan juga memberikan keyakinan bahwa penderitaan, kegagalan, dan bahkan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, saya memahami kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya penting secara teori, bukan hanya sebagai apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tetapi bagaimana kita memaknai Tuhan Yesus itu sebagai penolong. Bahkan dia pun di saat dicaci, diludahi, bahkan dikhianati oleh orang-orang terdekat, bahkan orang-orang yang keseharian mereka mengikuti Yesus, mereka rela mengkhianati, bahkan mendustai Tuhan, bahkan menjual Tuhan. Tetapi oleh karena hatinya yang sangat bersih, orangnya yang sangat suci, bahkan selalu memberikan maaf. Karena itu kita sebagai mahasiswa Kristen pada saat ini, pada era di saat ini, mari kita membangun hidup kita menjadi yang baik, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang sekitar. Bahkan bagaimana kita mengikuti keteladanan Tuhan yang begitu sungguh luar biasa melalui karya kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Pemahaman ini membantu
kita untuk membangun spiritualitas yang berpusat pada Kristus, yaitu kita sebagai mahasiswa dipanggil bukan hanya memahami doktrin saja, tetapi juga hidup dalam kasih dan pengorbanan, kerendahan hati, dan ketaatan seperti yang telah diteladankan Yesus Kristus. Dalam pelayanan pengajaran maupun kehidupan sosial, nilai-nilai salib harus tercermin melalui sikap mengasihi, mengampuni, melayani, dan rela berkorban bagi sesama. Di tengah tantangan zaman modern saat ini, teman-teman, seperti tekanan akademik, perkembangan teknologi, budaya individualisme, dan berbagai pergumulan hidup lainnya, kebangkitan Kristus memberi kekuatan dan pengharapan lebih bagi kita sebagai orang yang percaya. Orang percaya tidak berjalan sendiri karena Kristus yang bangkit menyertai hidup kita. Oleh sebab itu, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus tidak hanya menjadi doktrin saja atau doktrin gereja saja, tetapi memiliki sumber kekuatan, pengharapan, dan motivasi untuk hidup setia kepada Tuhan. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah inti dari iman Kristen, dasar pengajaran gereja, dan sumber pengharapan bagi setiap orang percaya. Melalui salib, kita melihat kasih Allah, dan melalui kebangkitan kita melihat kemenangan yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Karena itu, setiap orang yang percaya, kita dipanggil bukan untuk menjadi hanya mengetahui kebenaran tentang Injil, tetapi juga menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hati kita, dalam tubuh jiwa raga kita, dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani setiap hari. Untuk itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi ini, tentang materi pentingnya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, lebih jauh lagi, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus juga membawa perubahan nyata dalam identitas dan tujuan hidup orang percaya. Seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama yang dikuasai dosa dan kehidupan menuju kehidupan yang baru. Hal ini tentunya berarti bagi setiap keputusan, tindakan, dan perkataan dan cara bergaul kita yang harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib, orang percaya memperoleh kekuatan untuk menghadapi pencobaan, mengalahkan kelemahan, dan tetap setia dalam iman. Dengan demikian, karya Kristus di kayu salib dan kebangkitannya bukan akan membawa keselamatan bagi kita orang percaya untuk menuju masa depan yang cerah, tetapi juga untuk memberikan karakter dan kehidupan percaya pada masa sekarang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dalam video melalui materi pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus. Semoga lewat apa yang saya ucapkan dan saya jelaskan di video kali ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada kita sebagai mahasiswa pendidikan ilmu
agama Kristen, bagaimana karya keselamatan Allah yang sudah Tuhan berikan melalui pengorbanannya di kayu salib, bahkan melalui kebangkitannya, Ia sudah memberi kemenangan yang lebih, memberi kemenangan yang nyata dalam hidup kita. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, mari kita menjadi pelopor untuk meneladankan bagaimana sikap Tuhan Yesus yang begitu nyata dan memberikan teladan lebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.